Jelas. Mereka Tritunggal itu. Woi, kalau Tritunggal, turunkan aja lah ini bodoh. Mana ada Tritunggal mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa? Saya mau bertanya kepada Billy. Saya mau bertanya kepada Billy. Pendeta setan, pendusta kau. Di sini atas nama Tuhan Yesus. Saya mau bertanya kepada Billy. Saya bukan pendeta. Itu Safiuddin mengatakan Tritunggal. Memang gak ada otaknya. Saya jelasin kalian tentang Tritunggal. Ya. Kau bilang saya jelasin supaya kau tahu ya Safiuddin yang betul. Saya jelasin. Sabar dulu, tidak sempurna. Sabar dulu, Mac. Ini head to head antara Safiuddin dengan Billy. Kau diam dulu, Mac. Ya. Tritunggal itu dari ajaran kuno. Saya mau tanya dulu kepada Billy. Itu tenang Safiuddin. Woi, Billy, bohong saya kamu. Ini bapak ahli sejarah. Kau diam. Jadi pembohong kamu ya. Woi, Billy. Okay. Lu penipu kalau begitu kan? Pak Saifudin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat kasihan ya. Jadi saya menganggap bahwa Islam itu jadi kayak pemecah keluarga saya gitu. Ya, jadi punya cita-cita untuk nantinya ya saya pengen disekolahkan jadi seorang pastor lah. Saya perkenalan atau saya main pondok, saya menyatakan saya masih Katolik gitu ya. Ya nggak dipaksa masuk Islam juga gitu. Bahwa ibu syahadat itu saat malam Natal gitu. Jadi saat sudah mau berangkat misa ke gereja sebenarnya. Masya Allah, uniknya adalah begitu selesai bersyahadat, ibu saya tetap minta diantar ke gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMK ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Alhamdulillah kita bersyukur dengan banyaknya Polikarpus yang muncul di medsos ini. Baik yang kerjanya menghujat agama Islam, yang terus menghina agama Islam, menghina para apologet, menghina para alim ulama, itu malah membuat orang menjadi sadar bahwa ternyata ajaran mereka tidak seperti teori yang mereka ajarkan, tidak seperti yang digembar-gemborkan bahwa kami ini kasih, bahwa kami ini baik dan sebagainya. Karena yang orang lihat adalah bagaimana kejamnya, sadisnya, hujatan yang mereka buat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkat munculnya Polikarpus ini, orang menjadi sadar bahwa ajaran mereka belum final, belum beres. Sampai detik ini masih bingung. Antara satu pendeta dengan pendeta yang lain punya pendapat yang berbeda. Bahkan itu bukan hanya pendapat mengenai ritual, ya, mengenai cara beribadah. Enggak, teman-teman. Tapi sentralnya, pokoknya, yaitu apa? Siapa Tuhan mereka? Bayangkan, sudah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun, teman-teman. Yesus, ya, Yesus tidak ada lagi di dunia, tapi masih bingung mereka, siapa itu Yesus? Apakah Yesus itu hanya utusan? Apakah Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri? Atau Yesus itu adalah salah satu dari 3 pribadi Tuhan mereka? Masih bingung sampai sekarang. Masih ribut sampai sekarang. Dan yang ngomong bukan saya ya. Teman-teman Kristen yang nggak percaya, silakan dicek. Silakan kalian nonton komal-komal mereka, di mana mereka masih ribut, masih berdebat satu sama lain. Dan saya sudah tunjukkan berkali-kali teman-teman. Dan mungkin saya lampirkan sedikit ya. Saya lampirkan sedikit ini bagaimana antar mereka masih ribut, masih cekcok. Ya, bagi teman-teman yang muslim mungkin mau skip, silakan skip. Ya, tetapi bagi teman-teman Kristen tolong disimak baik-baik. Tolong ditonton baik-baik. Bagaimana perseteruan antar mereka masih bingung siapa itu Yesus. Ya, bagi yang Kristen wajib simak. Kita dengarkan dulu. Maksudnya kebenaran 3 Tuhan ya? Kau manusia yang gak ada otaknya, berani cuma di Amerika. Kau mencelakakan bangsa Indonesia. Kau mencelakakan apologet Indonesia. Kau gak ada otak. Udah tua gak ada otak kau. Kau bilang ini kami kesehatan. Kau ada di Amerika. Kalau kau berani monyet di Indonesia, baru menghujat bertiga saja. Kau cuma berani di Amerika, baru menghujat. Kau mencelakakan umat Kristen di Indonesia. Seperti itu. Ya. Kau mencelakakan umat Kristen di Indonesia. Hanya kamu. Kau gak ada otaknya kau. Justru kamu ini terakhir. Kau mempertahankan susah-susah kau masuk Kristen, tapi kau mempertahankan 3 Tuhan. Kau mencelakakan orang Kristen di Indonesia. Ya kau. Tiga menang satu menangkan jiwa. Pengecut. Campakan aja nih pendeta setan ini, Saifudin ini. Campakan aja nih.
Saya bukan kamera. Saya tetap membela Tuhan Yesus di depan Islam, saya bela. Saya nggak lari seperti kau, pengecut kau. Kalau ada jadi pendeta sesat ini kayak Palung Mariana. Kau pengecut. Saya membela Tuhan Yesus di depan orang Islam tanpa lari-lari seperti kau. Kau pengecut. Saudara-saudara, Apa kau? Jangan pencitraan. Saya pudin kau jangan so cari-cari nama kau di sini ya. Kau mempertahankan tiga Tuhan ya. Jauh-jauh kau ke Amerika kau mempertahankan tiga Tuhan kau ya. pengetahuan kita itu tidak sempurna. Tidak ada Menangkan jiwa. Jiwa apa yang menangkan juga kau. Hah? Justru jiwa berlarian gara-gara kau. Pengecut yang lari di Amerika. Pengecut yang lari di Amerika. Saya nggak lari. Mau dihukum aja. Saya nggak lari. Tapi kita lebih pintar dari saya. Baru kali inilah ada kayak gini. kita tidak sempurna. Keluar dari lubang buaya masuk ke lubang singa. Kau lah manusianya. Semua orang Yesus masuk penjara karena Cukup. Paulus masuk penjara karena membawa nama Yesus. Cukup Roma. Kamu tidak berarti apa-apa Roma. Kamu kecil Roma. Kau masuk penjara bukan karena Tuhan Yesus, tapi karena kebodohan dan ketololanmu. Maaf kau. Iya. Kau keluar dari lubang buaya masuk ke lubang singa. Sudah Cukup Roma. sembarangan itu, Billy ngomong sudah sembarangan. Billy, jangan kurang Tidak ajar ada. Billy. Tidak pernah. Kamu dia lebih dulu menyerang saya. Wajar juga kau. Iya. Wajar juga kau saya beli Ibrahim. Emosi. Jauh-jauh kau Dia ke Amerika menghujat kau. Islam. Iya. Saya tanya, dia menghujat Islam, mencederakan nggak orang-orang Kristen di Indonesia? Mencederakan. Kau ini aib kau di kekristenan kau. Billy, diam kalian, diam. Jangan saya ingatkan Udah, kalian. diam kau. Jangan Bang Gabriel, kau diam aja dulu. Kau nggak Tidak berguna ada kau. gunanya kalian berdebat soal pengetahuan Kau yang dokter. seperti ini. Kau jangan kurang ajar ya. Pengetahuan kita semua tidak sempurna. Billy, kau tidak sempurna, Billy. Siapa yang bilang sempurna? Kau Rupanya dari tadi? sempurna? Kau tidak pencitraan. sempurna. 30.000 dapat dua. Siapa yang bilang pencitraan? Siapa yang bilang sempurna rupanya? Hah? Ya, begitulah teman-teman kalau mereka itu saling berargumen. Karena memang mereka masih bingung, teman-teman. Orang yang masih bingung itu pasti ribut. Kalau orang yang sudah jelas, dia akan fokus dengan cara beribadahnya. Dia akan fokus dengan apa yang dia ketahui. Kalau orang yang bingung, biasanya dia akan terus menyalahkan orang lain. Mengatakan orang lain bidat, sesat, dan sebagainya. Karena mereka masih bingung nih. Masih nggak yakin. Ya udah, biarkan aja mereka. Dan kita berharap lewat tontonan ini, makin banyak nih teman-teman yang di luar sana, yang tersadarkan, yang akhirnya memilih untuk mencari tahu kebenaran sesungguhnya. Bukan kebenaran yang dibuat-buat, bukan kebenaran yang ditanamkan di dalam diri kalian, didoktrin dalam diri kalian. Oh, yang benar dulu begini. Enggak. Jangan ikuti yang seperti itu. Kalian punya pilihan, teman-teman. Keselamatan itu masing-masing. Ya, keselamatan itu bukan karena orang tua kalian, bukan karena senior kalian, guru kalian, enggak, teman-teman. Mereka hanya bisa mengajarkan. Mereka hanya bisa memberikan info. Tetapi kalian yang memilih. Kalian yang menentukan hidup kalian kemana. Pastikan jangan salah. Ya, jangan salah jalan. Jangan salah jalan, teman-teman. Dan jangan tujuan kalian malah jalan. Ini lebih ngaco. Ada orang-orang ya, berpikir bahwa mereka selamat kalau mereka memilih untuk bertahan di jalan tersebut. Mereka nggak ke tujuan. Mereka stay di jalan tersebut. Yang mereka sembah, yang mereka ikuti adalah jalannya. Jalannya doang gitu, teman-teman. Mereka nggak menargetkan tujuannya, yaitu surga. Ini kan kacau. Ada kelompok-kelompok orang seperti itu. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah ada seorang pria, bapak-bapak, yang bernama Yohanes Irfan Prasetyo. Ya, Yohanes ini, teman-teman. Tapi bukan Yohanes muridnya Yesus, ataupun sepupunya Yesus. Bukan. Ini Yohanes Irfan, ya. Di mana Pak Yohanes Irfan ini sebenarnya diproyeksikan atau dipersiapkan untuk menjadi seorang pastor, menjadi seorang ahli teologi, menjadi pakar di bidang kekristenan. Tetapi lewat seminar-seminar, ya, lewat sekolah-sekolah tersebut, malah membuat Yohanes mengetahui bahwa ada yang salah dengan ajaran ini. Sehingga dia memilih untuk menjadi mualaf. Bagaimana kisah hidupnya, ini yang perlu kita dengar ya. Bagi yang muslim, ini yang perlu kita dengar. Bagi yang teman-teman di luar muslim, semoga kisah dari Pak Yohanes ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita dengarkan dulu. Ya, saya pengen disekolahkan jadi seorang pastor lah, gitu. Karena kebetulan dari keluarga ibu juga ada yang jadi biarawan, gitu.
Ya, terlebih memang saya menjadi anak satu-satunya yang sealiran gitu ya, atau yang sama agamanya dengan ibu. Nah, di sisi lain juga tadi rasa tidak suka saya itu juga makin besar karena saya menghadapi tekanan juga dari pihak keluarga Bapak untuk menjadi Muslim gitu. Jadi makin buat saya itu makin wah Islam tuh agama maksa terus itu. Jadi yang saya ditakut-takutin nanti kamu matinya disalib atau banyaklah hal-hal yang membuat saya saat itu jadi makin ngerasa nggak suka gitu, dan makin membulatkan tekad saya juga untuk pengen jadi pastor gitu, karena lingkungan sekitar yang seperti itu. Nah, pada akhirnya mulai saya beranjak di usia SMP itu di setiap libur kenaikan kelas sekitar bulan Juni-Juli yang waktu itu kan hampir 1 bulan gitu ya, itu biasanya ibu kirim saya ke sekolah seminari, sekolah calon pastor yang menengah yang ada di kota Blitar, seminari menengah Garum tepatnya. Biasanya seminggu main ke sana, 2 minggu lah maksimal. Nah justru tapi dari situ muncul banyak pertanyaan. Gitu. Ya, muncul banyak pertanyaan bukan tentang Islamnya ya, tapi pertanyaan tentang apa yang saya imani saat itu. Gitu. Jadi, apa yang ditemukan pada situ, Mas? Ya, yang paling pertama yang karena di situ awalnya kita mendalami tentang Bible gitu ya. Ya awal yang saya temukan adalah saya dihadapkan pada banyak Bible yang versi dan juga terbitan tahun berapa gitu ya. Yang saya temukan pertama adalah adanya perbedaan isi, perbedaan jumlah kitabnya kalau di Islam juz gitu ya, atau jumlah bukunya gitu ya. Yang membuat saya langsung bertanya adalah kalau ini adalah buku atau kitab yang menjadi pegangan keimanan dan dipercaya sebagai wahyu dari Tuhan gitu ya, kenapa isinya berubah-ubah gitu. Iya, betul. Itu yang nomor satu tuh yang langsung jadi pertanyaan di benak saya, dan ya seringkali saya diskusikan juga dengan pastor yang ada di sana, pembina di sana, yang berujung kepada jawaban yang tidak bisa memuaskan saya. Gitu. Nah itu terus gitu ya, saya coba kali sampai akhirnya justru malah karena masih ada keraguan gitu ya, saya akhirnya batal. Waktu lulus SMP mau masuk ditanya ibu, jadi nggak seminari, saya nggak mau karena saya menemukan keraguan-keraguan tadi gitu. Meskipun saya nggak sampaikan ke orang tua gitu ya. Diskusi atau diskursus saya gitu ya tentang keraguan saya tadi terus berlanjut. Ya saya diskusi dengan banyak orang lah, banyak teman gitu. Udah pernah lihat Al-Quran belum pada saat itu? Belum. Ya lihat di rumah ya, maksudnya. Tapi karena kakak saya, bapak saya itu ya saya nggak tahu waktu itu mungkin masih belum mempelajari juga ya. Jadi ya saya belum pernah dengar atau lihat mereka ngaji di rumah gitu. Gitu ya. Jadi saya tahu ada Al-Quran, cuman saya belum pernah buka isinya juga dan belum pernah mendengar secara langsung gitu ya dari bapak atau kakak-kakak saya. Nah, baru akhirnya di SMA, kemudian tahap ininya sebenarnya waktu saya kuliah gitu, waktu sudah masuk bangku kuliah. Nah, keingintahuan tadi makin besar karena kebetulan juga waktu di kuliah saya di Malang gitu ya, di Brawijaya Malang. Lingkungan tempat saya ini ngekos segala macam itu banyak aktivis-aktivis mahasiswanya gitu kan. Banyak. Ya ada aktivis mahasiswa organisasi yang keislaman, KMN, IHMI, PMI yang saat itu ini banget itu aktif sekali gitu, dan mereka banyak sekali dalam hal diskusi gitu. Dan kebetulan saya juga aktif di kampus sebagai senat itu saat itu. Nah jadi nyambung nih kalau ngobrol di kampus ya biasalah obrolan gini, lama-lama tentang agama gitu kan. Nah dari situ saya banyak perkenalan lagi, misalnya dibawa ke lingkungan pondok-pondok pesantren di wilayah sekitaran Malang. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman di sana dan juga kenal dengan beberapa kiai pengasuh pondoknya gitu kan. Dari mereka gitu saya banyak belajar tentang Islam. Yang pertama ya tentang akidahnya sendiri, Islam itu seperti apa, dan justru saat itu saya baru seolah-olah diputar balikan gitu. Dari yang dulu saya merasa benci sekali gitu kan, karena saya anggap Islam sebagai yang memporak-porandakan keluarga, tapi begitu saya mulai kenal, berdiskusi, oh ternyata begini gitu. Ternyata saya selama ini salah memahami gitu. Ya, terus kemudian pertanyaan kedua yang diantara sekian pertanyaan saya adalah tentang ketauhidan itu sendiri, bahwa Islam mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, sedangkan di keimanan saya sebelumnya mengenal yang istilahnya Trinitas itu ya. Nah itu yang dua hal tadi, pertanyaan besar yang selalu menjadi ini saya gitu, concern saya, dan akhirnya menemukan jawabannya justru setelah saya banyak belajar di bangku kuliah tadi. Cuman satu hal lagi yang sangat ini saya gitu berkesan gitu ya, sehingga membuat saya tuh merasa pada akhirnya ya ini nih yang saya cari gitu ya. Itu saya tidak menemukan yang dulu pemahaman saya bahwa wah Islam itu maksa gitu ya. Ternyata saat saya berkenalan dengan kiai beberapa pondok tadi, teman-teman di lingkungan
Islami juga gitu ya. Saya tidak pernah merasa dipaksa gitu. Saya perkenalan atau saya main pondok, saya menyatakan saya masih Katolik gitu ya. Ya nggak dipaksa masuk Islam juga gitu. Belakangan setelah saya syahadat, saya baru paham bahwa ada ayat di Al-Quran la ikraha fid-din gitu ya, bahwa di Islam tidak ada paksaan. Dan ternyata itu ya itulah yang sesungguhnya ini gitu ya, ada di Islam. Dan saya baru paham itu, dan saya rasakan sendiri, dan justru itulah yang membuat hati saya malah makin tergerak gitu. Ya, Masya Allah. Ya, menarik nih Mas. Pada saat terjadi justru dimulai pergolakan batin itu terhadap agamanya sendiri kan. Ya. Nah, setelah masuk Islam, kemudian respon ibu gimana tuh? Dan keluarga yang lain gitu? Wah, responnya udah langsung kaget banget dah pasti. Kaget, udah langsung ya shock lah gitu ya, karena sejak kakak saya bertiga itu ikut dengan bapak gitu ya, ya ibu memang berkali-kali gitu ya menyampaikan bahwa ya kamu ini tiangnya saya gitu dalam hal ini, jadi pegangan saya lah gitu. Jadi begitu saya bersyahadat ya sudah pasti gitu. Respon keluarga besar dari keluarganya ibu apalagi gitu, ada yang banyak yang mengeluarkan statement, ya udah kita udah nggak saudara seperti itulah. Ya, Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah saat itu saya tidak yang sampai jadi mungkin Allah juga sudah memberikan kekuatan lah gitu ya Mas, jadi nggak sampai sedih ya, cuman nggak sampai yang pengen balik lagi gitu kan. Jadi sudah yang ya saya juga pada saat saya mantap untuk bersyahadat itu ada satu kisah yang saya jadikan pegangan, yaitu pada masa sahabat gitu ya, ada sahabat yang berbeda dengan ibunya gitu kan, tapi beliau masih dengan akhlaknya yang baik kepada ibunya, bahkan menyuapi meski ditolak segala macam, sehingga pada akhirnya dengan menunjukkan akhlak yang baik tadi, akhirnya malah ibunya juga bersyahadat gitu ya. Dan beliau menegaskan, saya lupa nama sahabatnya, tapi beliau menegaskan bahwa urusan keimanan itu bukan berarti kalau kita beriman terhadap Allah dan Rasulnya menjadi anak yang durhaka gitu. Karena itu yang menjadi beban saya bertahun-tahun juga. Apakah saya dengan bersyahadat itu saya menjadi anak yang ini kepada orang tua seperti itu. Tapi setelah saya baca kisah itu, jadi itu membuat saya makin mantap sih waktu itu. Ya, Masya Allah. Ini ada nggak Mas hambatan, rintangan gitu, tantangan pada saat memeluk Islam, kesulitan nggak, menemukan kesulitan gitu? Kalau dalam hal tantangannya lebih dari keluarga sih ya. Kalau kesulitan dalam artian mempelajari Islamnya sendiri, alhamdulillah tidak menemukan itu ya. Jadi ada banyak teman ya, tadi yang saya bilang kenalan, ada kiai juga yang dengan sangat baik gitu ya, memberikan informasi, memberikan tuntunan lah ya tentang Islam itu seperti apa. Dan ya, tapi yang saya rasakan adalah justru ada satu yang ini gitu ya, yang menjadi ini saya adalah ketika setelah bersyahadatnya malah Mas itu. Jadi yang setelah bersyahadat itu ya karena saya masih dalam lingkup yang ini sendiri gitu ya. Jadi begitu syahadat itu nggak menemukan orang atau tempat yang ini bisa yang ngajarin gitu ya. Kemudian ini karena setelah kayak dilepas gitu. Jadi nah itu yang bertahun-tahun kemudian pada akhirnya saya ketemu dengan teman-teman di Mu'alaf Center gitu. Nah di situ baru merasa oh ya ternyata ada nih. Iya. Baik, itu yang saya penasaran tuh pada saat ngikut seminari, ada nggak kejanggalan-kejanggalan lain yang Mas Irfan temui di samping menemukan versi-versi yang beda, Bible ada yang 70-an, ada yang 80. Ada nggak yang lain gitu kira-kira Mas? Ya kalau lain sih banyak sih Mas, tapi kalau boleh saya kelompokkan yang paling membuat saya ini ya tadi ada dua tadi. Jadi yang pertama tentang kebenaran dari kitab sucinya itu sendiri, isinya karena berubah-ubah tadi. Kemudian yang kedua tentang doktrin trinitasnya sendiri. Jadi kalau di Katolik itu ada sebelum orang dibaptis itu ya, kita kan harus ikut namanya katekumen gitu ya, pelajaran agama. Jadi untuk dibaptis itu tidak bisa langsung Mas, ada tahapannya kalau di Katolik ya. Yang saya pahami. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, sampai tahap ketiga. Di tahap ketiga itu baru nanti si orang yang dibaptis ini baru boleh mengikuti namanya, kalau di Katolik itu ada namanya sakramen. Ada salah satu, kalau dalam peribadatan namanya sakramen Ekaristi. Salah satu yang dilakukan di kebaktian atau ibadah itu adalah menerima yang dipercaya roti dan anggur yang dipercaya tubuh dan darah Yesus gitu ya. Nah, itu baru boleh diterima ketika si
orang ini sudah dibaptis sampai tahap ketiga. Oh, 3 kali. Kalau belum, dan itu tahapan itu kurang lebih makan waktu setiap tahapnya 1 tahunan. Jadi baptisnya biasanya dari Natal ke Natal berikutnya gitu. Nah, selama periode itu ada pendidikan katekumennya. Nah, di Katolik mengenal yang namanya dogma gereja. Ya, dogma gereja di situ ada bukunya lah gitu ya. Nah, ada satu ini bahwa ketika melanggar dogma gereja kategorinya adalah dosa berat. Dosa berat itu istilahnya dosa sakrilegi gitu, yang hanya bisa diampuni lewat pengakuan dosa. Itu juga salah satu hal yang mengganggu dalam pikiran saya gitu. Bagaimana sebuah aturan yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini gereja, ketika saya melanggarnya dikategorikan dosa berat, tapi bisa diampuni melalui orang lain gitu. Kenapa saya nggak langsung minta ampun pada pencipta saya gitu? Ya, ada banyak sih sebenarnya yang mengganggu dalam pikiran pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian masalah ya Yesus berarti punya ibu gitu ya, berarti diperanakan gitu ya. Kita meyakini bahwa Allahu Ahad, Allahus Samad gitu kan. Jadi ada banyak yang sebenarnya saya temukan gitu ya, dan ya itu karena tidak menemukan jawaban yang memuaskan, yang membuat saya jadi malah makin ragu gitu kan. Ya akhirnya saya baru dari proses diskusi tadi itu akhirnya kok sepertinya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya itu tadi ada di Islam. Makanya saya tertarik untuk belajar lebih saat di kuliah tadi. Pada saat itu pastor yang paling susah menjawabnya itu masalah apa itu? Trinitas. Ya. Disuruhnya paling menginikan dogma aja ya Pak, suruh ngikut aja, yakini saja gitu. Ya, kalau jawaban yang saya ingat banget saat itu waktu saya bertanya tentang bagaimana bisa ada 1 itu 3, 3 itu 1 gitu ya. Nah itu jawabannya adalah ya tidak semua itu bisa kamu lihat dari mata biasa gitu. Tapi ada hal-hal yang kamu harus melihatnya dengan kacamata iman. Which is saya merasa sanksi dengan iman saya gitu ya. Iya, kalau imannya nggak percaya gimana kalau melihat? Ya itu. Iya, baik Mas Irfan nih. Sekarang kan waktu itu PR-nya adalah ibu ya. Nah, Mas Irfan sempat nggak mendakwahi ibunya, memperkenalkan Islam gitu? Ya, jadi untuk langsung dalam artian berdiskusi kemudian mengenalkan Islam saat itu bukan hal yang saya pilih ya, karena saya tahu bahwa kebencian yang saya pernah rasakan udah sakit hati ya ibu di ibu itu sangat-sangat ini gitu. Jadi kalau saya memilih misalnya berdiskusi atau apa, ujung-ujungnya adalah biasanya ribut gitu. Jadi ya saya lebih memilih untuk berbicara tadi menunjukkan bahwa sebelum saya Islam, setelah saya Islam tentunya harus ada perubahan gitu kan. Salah satunya perubahan ya dari sikap saya harus lebih baik kepada ibu. Jadi saya lebih memilih ke arah itu sambil terus mendoakan itu supaya pada akhirnya hidayah juga nyampe. Gitu. Masuk juga ibu ya, masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, Masya Allah itu sama sekali tidak pernah kebayang gitu ya. Dalam artinya ya kita berdoa tentunya memohon, tapi kapannya kan kita nggak tahu gitu ya. Allah akan benar-benar membolak-balikkan isi hati ibu saya, dan pada akhirnya hidayah itu datang, itu waktunya yang nggak pernah kita perkirakan, dan kejadiannya juga dramatik gitu ya, dramatis bahwa ibu syahadat itu saat malam Natal gitu. Jadi saat sudah mau berangkat misa ke gereja sebenarnya. Masya Allah. Jadi ya momennya sangat cepat saat itu, mana ibu ketika mau berangkat ternyata ketika didatangi oleh bapak saya gitu kan, mau diantar, ternyata malah menyampaikan bahwa ingin syahadat itu. Ya antara percaya nggak percaya gitu, bapak saya teman begitu dengar itu yang ada ya udah langsung sujud syukur, kemudian manggil tetangga, Pak RT segala macam untuk menjadi saksi saat itu kan. Dan malam itu juga ibu saya malam Natal 2015 bersyahadat, dan Masya Allah uniknya adalah begitu selesai bersyahadat, ibu saya tetap minta diantar ke gereja. Oh gitu. Waktu bapak saya nanya kenapa gitu, udah anterin aja gitu. Ya, beliau minta diantar, tetap berangkat ke gereja, dan cuman ternyata di sana niatnya adalah pamitan gitu. Ketemu dengan pastor, dengan beberapa tetua-tetua lingkungan gitu ya, sesepuh di gereja, pamit bahwa malam ini dia sudah bersyahadat. Ya. Waktu itu ibu cerita nggak apa sebabnya kenapa masuk Islam, tiba-tiba minta disyahadatin? Setelah itu cerita, umur waktu itu berapa? Maaf. Ibu saya kelahiran 47. Kalau 2015 berarti sekitar 65 ya waktu itu. Ya 47. Hampir 70 ya? Iya, hampir 70. Cerita nggak alasannya apa gitu? Setelah masuk Islam kesini gitu? Ya sebenarnya
ada beberapa diskusi beberapa saat sebelumnya gitu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, saya agak lupa gitu. Tapi ibu saya sudah mulai mempertanyakan lah gitu ya, tentang keimanan dan waktu itu lebih di ini lagi dengan apakah beliau ini dengan seperti ini akan menjadi istri yang berbakti kepada suami, misalkan itu. Kemudian karena beliau dibesarkan lepas dari religinya gitu ya, tetapi beliau ini dibesarkan dari keluarga yang sangat ketat di pendidikannya gitu ya, tentang bagaimana menjadi seseorang ataupun itu sebagai istri, sebagai anak, bakti kepada orang tua, kepada suami, itu sangat kental sekali gitu. Jadi pernah bertanya ke saya begitu, apakah dengan begini dia bisa dianggap sebagai istri yang berbakti. Ya, saya coba jelaskan dari kacamata Islam gitu ya. Nah itu mungkin menjadi pemikiran gitu ya, sehingga kemudian juga beliau sering cerita gitu, kalau pas kakak-kakak saya datang, kemudian kita datang, cucu lagi berkumpul gitu ya, terus ngelihat cucu-cucunya sholat bareng sama gitu itu ya. Pengen gitu bisa ada di situ juga gitu. Kok sebagai nenek gitu ya, kok ini cucu-cucunya lagi sholat, beliau cuma bisa melihat dari jauh kayak itu, menjadi jadi tersentuhnya di situ. Nah pada akhirnya pada saat ibu mau bersyahadat itu, ini kita tahunya setelah beliau bersyahadat gitu ya, beliau baru cerita 3 hari sebelumnya beliau itu seperti dapat mimpi lah gitu. Kakak saya yang nomor 2, kakak saya yang cowok itu pakai baju ihram, ngajak ibu saya untuk menggandeng tangan ibu saya untuk menuju ke Baitullah gitu. Itu 3 malam berturut-turut. Nah setelah mimpi 3 malam berturut-turut tadi, di pas malam Natalnya tadi itu, nah ibu saya menjelang lepas maghrib gitu ya, menurut cerita ibu saya itu seperti ya gemeter, keringat dingin gitu ya, terus ada yang di suara hatinya itu, ya ini saatnya gitu. Jadi ya sudah, akhirnya buka pintu, waktu diketuk pintu kamar oleh bapak, gimana jadi berangkat? Udah langsung menyampaikan tadi, nggak usah berangkat. Loh kenapa? Pak dipikirnya sakit gitu, apa nggak enak badan kok gemeter gitu kan, keringat dingin. Enggak, aku nggak apa-apa, aku cuman sekarang pengen syahadat, udah gitu. Ujung-ujungnya kalau memang Anda ingin belajar, ingin mencari tahu, pasti hidayah itu akan menghampiri Anda. Itu yang paling penting teman-teman. Karena nggak mungkin hidayah itu menghampiri Anda kalau Anda tidak mencarinya. Kalau Anda cuman diam, nggak mau tahu, cuman imani saja, cuman ngikuti saja, nggak akan bisa teman-teman. Nggak akan bisa. Itulah perlu kedewasaan, perlu pengetahuan, perlu untuk mencari tahu. Jangan cuman katanya. Nggak akan maju kalian. Inilah yang dilakukan oleh Pak Yohanes. Dia belajar, dia lihat, ini ada kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Oh, ternyata karena buatan manusia. Loh, artinya ini bukan firman Tuhan. Yes, bukan firman Tuhan. Tapi orang yang katanya, sekali lagi ya, katanya diinspirasi oleh Tuhan. Dari mana tahu diinspirasi? Oh, katanya diinspirasi. Apa standarnya? Nggak jelas. Bisa jadi setan, kan begitu. Nah, mulai tuh penasaran. Cari tahu, belajar sana-sini, gali lagi informasi, pelajari lagi, akhirnya mendapatkan hidayah. Ini yang harus kita lakukan, teman-teman. Dan terbukti, banyak sekali orang yang akhirnya menjadi mukhalaf setelah belajar. Baik itu belajar tentang kekristenannya sendiri, maupun belajar tentang Quran. Sudah berapa banyak orang yang jadi mualaf karena membenci Islam, karena benci Islam, pengen cari kelemahan Islam, baca Al-Quran, baca hadis. Tujuannya mencari kelemahan. Tetapi yang dia temukan kebenaran. Kan begitu. Mau cari kekurangan, malah kebenaran yang ditemukan di dalam Quran. Kalau yang di sebelah terbalik. Mau cari kebenaran dari kitabnya, mereka gali. Apa benar Tuhan seperti itu? Kan begitu. Sama seperti Pak Yohanes ini. Dia mencoba mencari kebenaran di kitabnya. Tapi yang dia temukan adalah kesalahan. Yang dia temukan adalah kontradiksi. Yang dia temukan adalah tulisan-tulisan manusia yang jelas-jelas penuh dengan kesalahan. Beda ya. Yang di sana baca Quran, cari kelemahan, dapat kebenaran. Ini cari kebenaran, malah temukan kesalahan. Pengen cari kebenaran, tapi yang ditemukan adalah kontradiksi, kesalahan.
Akhirnya apa? Mualaf juga. Itulah kenapa kita bilang bagi teman-teman non-muslim, pelajari kitab kalian. Dan kita selalu ngomong sama teman-teman Kristen, kalian nggak harus baca Quran. Nggak harus. Baca Bible kalian. Rajinlah baca Bible kalian, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baca benar-benar. Pelajari benar-benar. Kalau ada kontradiksi, catat dulu. Kontradiksi dengan ayat mana? Kok begini? Kok begitu? Pertanyakan itu. Kritislah jadi orang. Jangan cuman terima omongan pendeta gitu aja. Jangan terima omongan pastor, pemuka agama begitu saja. Kritis, cari tahu, catat. Dan itu yang saya lakukan dulu, teman-teman. Saya catat. Apa yang membuat saya ragu, saya catat. Baru saya pelajari, saya cari sumber-sumber dari luar. Saya buat timeline-nya, timeline sejarah. Apa yang salah di sini? Kenapa bisa begini? Saya posisikan diri saya sebagai orang yang hidup di zaman itu. Artinya apa? Pola pikirnya bagaimana? Adat istiadatnya bagaimana? Kenapa Yesus ngomong seperti ini? Kan begitu. Kita pelajari semua. Maka akan ada kebenaran yang Anda temukan. Akan ada. Jadi baca Quran, Anda akan dapat hidayah, akan dapat kebenaran. Baca non. Agama yang non, kitab suci yang non-Quran, di luar Quran, dari agama lain, Anda juga akan menemukan bahwa ada nih sesuatu, ada missing piece-nya. Ada lobangnya. Lobang yang bisa Anda dapatkan, ya, jawabannya itu di Quran. Jadi apa yang menjadi missing piece itu akan Anda temukan di dalam Quran. Tapi yang penting Anda tahu dulu ada kesalahan di kitab suci yang lain. Itu dulu yang paling penting, itu dulu yang harus Anda ketahui. Dan sekali lagi ya, mohon maaf teman-teman, apa yang saya sampaikan ini dari perspektif Islam. Ya, ini yang saya sampaikan adalah sudut pandang saya sebagai seorang Muslim, di mana kita mengimani agama itu memang banyak. Mau berapa banyak pun agama, yang benar itu cuma satu, yaitu Islam. Yang benar cuma satu, teman-teman. Bukan paling benar ya, tapi yang benar. Karena yang lain itu salah. Dan ini sudut pandang kami. Mohon dihargai. Kalau di luar sana yang bilang, wah semua agama sama. Itu kacau balau. Kalau semua agama sama, kenapa Anda nggak pindah agama ke sebelah? Kenapa? Kan lebih enak. Menurut pendeta Gilbert, lebih enak di sebelah. Tinggal ngasih 10%, datangnya cuma seminggu sekali, cuma datang, duduk, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, pulang. Terima berkat. Islam harus puasa. Harus sholat 5 waktu. Lipat kaki, capek, nggak enak. Kalau semua benar, ikuti yang sebelah, nggak apa-apa, silakan. Kalau ada orang KTP-nya Islam, mengimani bahwa semua agama benar, nggak perlu Anda di Islam. Karena sudah kafir lah. Ya, sudah kafir lah Anda. Punya pemahaman bahwa semua agama benar itu udah kafir, teman-teman. Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong. Karena Anda sudah menyekutukan Allah. Itu udah kacau sekali. Jadi kembali, yang paling penting itu dipelajari. Sama seperti Pak Yohanes ini. Jadi semua yang terjadi di dunia ini ada hikmahnya, teman-teman. Banyak orang yang kesal sama yang namanya Saifuddin, Pak Bom-Bom, dan sebagainya. Tetapi ada juga kegunaan mereka. Kegunaan mereka adalah menunjukkan bahwa mereka masih carut-marut. Bahwa ajaran mereka belum final. Dengan adanya perseteruan antar mereka, membuktikan. Ya, membuktikan apa yang disampaikan di Quran itu benar. Jangan kalian pikir mereka bersatu padu. Enggak. Mereka tercerai-berai. Jangan pikir mereka bersatu, teman-teman. Mereka tuh bersatu dalam menghujat Islam. Yes. Dalam menghujat Islam mereka bersatu. Tapi dalam hal donasi, mereka tercerai-berai. Dalam hal mencuri domba, ya, mereka ribut. Karena antar mereka tuh pengen dapat domba yang gemuk. Saling berebut donatur. Udah sering sekali kita lihat. Kan begitu. Sudah sering sekali. Pemandangan yang sangat sering kita lihat. Nah, itulah mereka. Dan lewat channel ini ya, saya ingin umumkan juga bahwa di 2025 ini kita akan fokus untuk terus menyiarkan, terus menangkal dan melawan fitnahan-fitnahan Polikardus, dan akan banyak nih teman-teman. Akan banyak yang kita lakukan, dan sekali lagi, channel Kisah HMC itu channel yang berbeda dengan Jadid. Di Jadid fokus kita adalah melawan fitnah mereka, terus juga diskusi-diskusi akan kita tampilkan, reaksi akan kita tampilkan, tetapi khusus Kisah HMC ini adalah kisah-kisah para mualaf. Ini fokus kita, kisah para mualaf. Untuk itu jangan lupa bantu share, aktifkan lonceng,
Ya, jangan berpikir ini channel yang sama. Saya lihat ada beberapa teman-teman berpikir ini channel yang sama, jadi ikuti salah satu saja. Anda salah besar. Ini channel yang berbeda. Channel yang punya konten berbeda. Di 2025 ini kita akan fokus membina banyak sekali mualaf. Dan alhamdulillah, saya diberikan tanggung jawab oleh teman-teman yang ada di Yayasan APII untuk menjadi pengurus, untuk menjadi, ya bisa dibilang inilah ya, yang bertanggung jawab untuk pembinaan para mualaf di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi saya ngurusin dua, yang satu media sosial, yang satu lagi adalah pembinaan mualafnya, ya, yang ngurusin mualafnya. Dan kita akan mulai dengan membangun shelter kita, artinya tempat penampungan kita, tempat mualaf center kita. Ya, jadi tempat tersebut akan digunakan untuk menjadi tempat pembinaan para mualaf, menampung mualaf-mualaf yang diusir, ya, diusir dari keluarganya, itu akan jadi tempat penampungan sementara juga, dan menjadi kantor dari APII untuk wilayah Jakarta. Dan itu akan kita copy. Ya, akan kita copy, di mana saya sendiri menargetkan di akhir tahun 2025 kita sudah punya 3 mualaf center APII di 3 kota. Ya, di 3 kota. Itu target saya. Kita harus ada minimal 3. Dan dimulai dari Jakarta, karena ini yang paling, istilahnya paling penting lah menurut saya, karena masih ibu kota. Jakarta masih ibu kota, Jakarta masih menjadi tempat dengan jumlah mualaf terbanyak. Jadi ini kita kejar. Ini maksudnya Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek ya. Jadi mohon dukungannya teman-teman, mohon sukungannya, kita akan benar-benar lari kencang di 2025 ini. Dan buat para Polikardus, teruslah kalian saling cakar-cakaran, tunjukkanlah bagaimana sifat asli kalian, tunjukkanlah tabiat asli kalian, kelakuan kalian, tunjukkan ajaran kalian, supaya makin banyak orang tercerahkan, supaya makin banyak orang tahu sebenarnya kalian seperti apa, ajaran kalian seperti apa. Kita dukung, bahkan kalau perlu kalian butuh minum, kita support minum kalian. Yang penting kalian rajinlah untuk saling cakar-mencakar. Bukan mengadu domba ya, teman-teman. Di sini kita bukan mengadu domba, tapi itulah kebenaran. Itulah kelakuan mereka. Itulah sifat asli mereka. Kita hanya menampakkan, hanya menunjukkan. Dan semoga ini menjadi sebab, ya, menjadi wasilah bagi teman-teman untuk mendapatkan kebenaran. Karena lewat tontonan-tontonan seperti ini banyak sekali orang yang tersadarkan. Saya ingat sekali saat channel HMC pertama sekali ya, itu channel yang lama teman-teman, yang masih disita oleh pihak kepolisian, di mana saya ditelepon oleh salah satu ustadz yang ada di Kalimantan. Dia bilang terima kasih. Saya bilang kenapa? Kemarin dia bilang ada warganya itu dalam jumlah banyak minta disyahadatkan. Ternyata penyebab mereka bersyahadat karena mereka menonton channel saya. Apa yang mereka tonton? Yang mereka tonton adalah Polikardus berantem sama Polikardus, Oneness berantem sama Trinitas berantem sama Unitarian. Dari situ mereka bingung. Dari situ mereka sadar bahwa agama mereka ini masih belum final. Masih kacau balau, Tuhannya siapa, nggak tahu siapa. Bahkan ada beberapa mereka yang sebagian punya pemikiran oneness. Mereka setuju. Oh iya ya, harusnya Yesus ini segalanya. Yang satu bilang, enggak dong, di gereja kan kita sudah diajari begini-begini. Artinya apa? Artinya dia ada yang salah. Ada yang salah. Mereka memutuskan keluar dari kekristenan dan akhirnya menjadi mualaf. Sempat keluar dulu, sempat tidak ada agama dulu, baru jadi mualaf. Artinya apa? Semua hal bisa jadi wasilah. Semua hal, teman-teman. Termasuk video-video seperti ini bisa jadi wasilah. Itulah kita tidak akan jenuh-jenuh. Kita tidak akan jenuh-jenuh untuk menyiarkan supaya ini menjadi sebab, ya, untuk teman-teman kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebenaran, dan mohon dukungannya, teman-teman. Mohon dukungannya agar kita bisa terus bersuara, agar kita bisa terus melawan para Polikardus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Makasih buat teman-teman semua, dan semoga 2025 ini menjadi tahun kita untuk menjadi pribadi lebih baik, dan akan banyak tsunami mualaf. Kalau sebelumnya banjir mualaf, dimulai tahun 2025 ini menjadi tsunami mualaf. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.